berarti adalah teknik, ya itu adalah teknik. Jadi bukan berarti kita harus membeda-bedakan ya, tapi teknik penyampaian kita terhadap murid yang berbeda karakteristiknya seperti itu ya. Kemudian berpihak dan berpusat pada murid dulu mah ya, pembelajaran TK apa itu namanya, guru teh apa, teacher center ya. Nah sekarang kita harus merubah itu, jadi harus student center
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren!
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Bapak Ibu, sebelum menutup diseminasi ini, izinkan saya mengulas kembali dari keseluruhan materi yang tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi budaya positif ini menjadi gerbang menuju transformasi sekolah ya, di mana kita sebagai guru harus bisa memposisikan diri untuk para murid kita sebagai fasilitator, bukan lagi sebagai seorang pengontrol seperti itu ya. Kemudian dalam segitiga restitusi, ketika ada murid yang melakukan tindakan indisipliner atau yang kita rasa keluar dari koridor ya, tindakan pertama kita adalah tidak boleh menjudge mereka, tetapi yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas mereka ya. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelasnya, yang itu bertujuan agar mereka menyadari kesalahannya dari diri mereka sendiri dan mereka bisa menyelesaikan permasalahan itu, tentunya dengan bimbingan kita seperti itu ya. Dalam keyakinan kelas, kita mencoba merubah pemikiran para murid-murid kita dari berbagai macam peraturan yang mereka yang kita yakin mereka pasti merasa terkekang dan takut dengan hal-hal tersebut ya. Kita ubah pemikiran-pemikiran seperti itu menjadi kalimat-kalimat yang berisi kebajikan universal, yang berisi kebajikan menyeluruh yang bisa diterima oleh semua siswa tentunya. Yang diharapkan itu bisa menimbulkan motivasi intrinsik mereka bisa bersikap, berbuat sesuai dengan keyakinan yang diri mereka percayai seperti itu ya. Dan akhirnya itu tujuan akhirnya adalah membentuk diri mereka menjadi seorang pelajar yang berprofil pelajar Pancasila, tentunya seperti itu ya. Nah, kemudian untuk menekan tindakan-tindakan indisipliner yang dilakukan oleh para siswa itu, kita sebagai guru harus bisa memahami, mendalami tentang kelima kebutuhan dasar manusia itu sendiri, yaitu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan merasa diterima atau dicintai, kemudian kekuasaan, kebebasan dan kesenangan. Kita harus paham betul itu. Seperti itu ya. Jadi ketika anak melakukan tindakan indisipliner di sekolah, pasti mereka ada kelima hal tersebut yang belum terpenuhi, dan kita akan coba memenuhinya sehingga mereka bisa kembali lagi, bisa beraktivitas lagi, bisa kembali lagi ke kelompoknya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan dengan adanya diseminasi ini menjadi pintu gerbang sekolah kita menjadi sekolah yang berbudaya positif,
Tentunya semua itu kita mulai dari diri kita sebagai para gurunya, mengubah paradigma kita yang tadinya kita sebagai penghukum atau mungkin sebagai seorang teman itu ya, tapi kita mencoba beralih menjadi memposisikan kita adalah sebagai seorang fasilitator bagi mereka, dan kita paham akan semua kebutuhan mereka yang ujung-ujungnya tentunya mudah-mudahan ya tujuan pendidikan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara bisa tercapai. Sekolah kita bisa menjadi sekolah yang berbudaya positif dari guru-gurunya, dari tenaga pendidiknya, ataupun dari siswanya, menjadi siswa yang berprofil pelajar Pancasila seutuhnya. Terima kasih kepada Ibu Desi untuk tanggapannya. Ibu Bapak, saya menyampaikan sedikit bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menciptakan anak-anak yang bahagia dan selamat. Mudah-mudahan anak didik kita nantinya menjadi pribadi yang bahagia, selamat dunia akhirat. Dan pemaparan dari Bulia, kemudian kegiatan hari ini saya tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mau menanggapi ya. Coba boleh berdiri? Ya, teman-teman coba kasih ini tepuk hebat dulu dong buat Ibu Lia. Biar semangat ya. Ini tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri. Hebat. Ulangi lagi. Tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri. Baik, Bu Lia, saya mungkin menanggapi dari materi yang telah Ibu sampaikan. Sangat luar biasa ya materinya. Ini membuka wawasan saya pribadi sebagai guru untuk menerapkan disiplin positif pada peserta didik. Untuk materi yang Ibu sampaikan betul sekali bahwa disiplin positif itu perlu dilaksanakan dalam lingkungan sekolah ya, dan itu terutama berawal dari diri sendiri, juga berkolaborasi dengan peserta didik. Jadi bagaimana kita menciptakan suasana kelas itu menjadi kondusif, aman dan nyaman, sehingga anak-anak itu bisa belajar dengan bahagia. Nah, karena kan tujuan untuk dari disiplin positif ini adalah untuk menciptakan anak sesuai dengan karakter dari profil pelajar Pancasila. Kemudian dari disiplin positifnya ada segitiga restitusi. Mungkin kita sebagai guru sebagai pengontrol ya, dan kita harus melakukan restitusi itu. Ada tahapannya mungkin ya, tidak hanya sebagai seorang penghukum, tidak sebagai teman, karena idealnya kita sebagai guru adalah menjadi seorang manajer. Itu saja mungkin tanggapan dari saya, Bu Lia. Terima kasih materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
laksanakan dari CGP Ibu Lia Lisdayati SPD. Alhamdulillah hari ini telah dilaksanakan kegiatan diseminasi di SDN 274 terkait penerapan budaya positif yang telah Ibu Lia laksanakan di kelas, yaitu di kelas 4. Alhamdulillah kegiatan hari ini menambah wawasan bagi guru-guru, terutama saya sendiri, karena kita di sini belajar mendapat teori baru, ilmu baru yang akan diterapkan nantinya untuk perubahan ke arah yang lebih baik, terutama dalam kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini saya juga menyadari bahwasannya teori itu adalah sesuatu hal yang paling penting. Namun lebih penting lagi ketika pelaksanaan di kelas masing-masing, yaitu tadi yang sudah Ibu Lia sampaikan bahwasannya Ibu Lia sudah melaksanakan praktik baiknya di sekolah, yaitu di kelas 4. Nah, pengalaman itu akan menjadi saya memberikan motivasi baru bagi saya pribadi ke depannya lebih baik lagi. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Asrianti, rekan sejawat dari CGP Ibu Lia Lisdayanti di SDN 274 Cempaka Arum. Alhamdulillah hari ini kami telah melaksanakan diseminasi yang dibawakan oleh Ibu Lia. Dalam kegiatan ini saya mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, terutama mengenai budaya positif, di mana disiplin positif ini dapat kita terapkan dalam pembelajaran sehari-hari, baik itu di sekolah maupun di kelas terutama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang William. Maaf Ibu mengganggu waktu istirahatnya ya. William, semester ini kamu banyak tidak masuk sekolah ya? Iya Bu. Menurut kamu berapa kan kamu tidak masuk sekolah? Itu suatu kesalahan bukan? Betul. William, kesalahan itu manusiawi. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha memperbaiki kesalahan tersebut. Betul begitu? William, kita cari solusinya bersama ya. Kamu sering tidak masuk sekolah, pasti ada alasannya dong. Kenapa kamu sering tidak masuk sekolah? Karena saya sering begadang sambil main HP, jadi tidur malam sekali dan bangun kesiangan. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu? Kalau sering tidak masuk sekolah, sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas kamu yang sudah dilanggar apa? Disiplin Bu. Menurutmu, disiplin itu penting tidak? Penting Bu. Iya, sekolah itu penting, disiplin juga penting untuk bekal kamu di masa mendatang. Kamu tentunya ingin menjadi orang sukses kan? Iya Bu, saya menyesal sudah sering tidak masuk kelas. Saya minta maaf Bu. Ya William, tidak apa-apa. Tindakan kamu sudah betul dan sangat baik dengan meminta maaf. Menurut kamu, apa yang harus kamu lakukan agar tidak bolos sekolah lagi? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak sering main HP ketika menjelang malam tidur agar bisa bangun tidak kesiangan. Oke, baik William, kamu sudah menemukan solusinya ya. Dan Ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak sering bolos